kategori dalam pemesanan Grab Bike misalnya atau Gojek itu diadakan Om, karena kan di mobil udah ada nih ya. Kayak misalnya lo kategorinya Grab Nah, SL, saya paham. itu gimana? Karena saya pakar, saya paham. Langsung saya potong aja. Oh, Ya naik kan? ya, Naik naik, kan? naik, naik, naik. Nah, ya mau gimana lagi? Lah, ini Om Wahyu kemana? Lagi ngambil THR kali ya? Kok nggak ada? Wuh! Terima kasih THR. Akhirnya THR udah pada masuk. Buat kalian yang THR-nya belum masuk, ya udah kalian sabar-sabar aja. Ya, kalau memang nggak dapet THR juga ya sudahlah, kita bisa apa. Sebenarnya banyak ini sih. Saya lihat di Twitter gitu kan. Ada banyak berita-berita yang absurd sebenarnya. Tapi kita opening dulu deh. Balik lagi bersama saya, Wahyu Hamburger, sang pakar yang kaya raya. Dan suka Terima kasih. minum bir. Coba diminum dulu birnya. Tidak bisa. Properti doang. Iya. Harusnya lu pura-pura minum anjir. Enggak. Itu Karena tulis. channel ini ramah keluarga, jadi ini bukan bir ya. Ini air seni mungkin. Itu apa sih tulisannya, Jepang apa Korea sih? Korea. Coba. Jepang ya. Jepang. Oh. Saya lama di Jepang waktu itu. Oh. Saya juga di server Jepang tapi. Nah, tapi gini Om, saya punya banyak berita nih. Saya dapat banyak berita di Twitter sih, utamanya ya. Ini Gen Z inilah. Memang konsep sosial media itu memang sekarang udah nggak relevan lagi dengan tujuan awalnya. Oke, langsung berita pertama. ゴシップパータマ Jadi berita pertamanya ini Om, saya dapat dari Twitter, Media Gen Z itu ya, media Gen Z. yang sempat mati, terus tiba-tiba muncul jadi penuh sama Gen Z Om. Penuh dengan iya, tapi benar juga sih. Begitu Twitter naik lagi tuh udah dipenuhi dengan opini-opini tai. Memang udah paling bener Elon Musk beli Twitter ini terus di shutdown aja tuh Gen Z Jadi apa Korea. Gen Z udah nggak bisa akses ya. Nggak bisa, jadi harus ada upload KTP dulu nanti. Nah, jadi gini, kemarin Tom ada postingan gitu kan, orang ngeposting, jadi ada driver gitu katanya ngebody shaming customernya. Nah, si customernya ini kan memang ya kelihatan memang agak gede sih, Kayak lo ya Om ya. gedean lagi. Oh, gedean lagi. Iya. Ini kita ngomongin badan bukan ngomongin ego ya. Kalau ngomongin ego gedean saya memang. Oke, oke. Nah, Lanjut. jadi si customernya itu di storyin sama si driver, terus katanya ya gitulah, buset deh nganterin orang ini, udah di tagline juga si tweetnya. Dan orang-orang tuh pada marah sama si driver ini, yang mana itu juga nggak bisa saya benerin juga, saya setuju. Cuma poinnya adalah orang-orang itu bertanya-tanya tentang kebijakan dari Gojek itu sendiri gitu loh. Nah, orang tuh nanya, Gojek apakah nggak punya aturan maksimal penumpang, berat badan penumpang itu yang bisa diangkut berapa? Jadi ada punya kayak kategori berat penumpang ya. Ya, orang tuh berharap seperti itu. Dan menurut saya tuh memang itu adalah sebuah opini yang goblok. Loh, kenapa? Gini ya, saya kasih pandangan. Apa? Pertama, kalau misalnya Gojek mengatur berat badan maksimal penumpang yang bisa diangkat oleh driver, itu saya yakin SJW itu pasti akan semakin menggigit gitu. Kenapa Gojek nggak boleh, nggak ramah orang gendut kayak gitu, ya kan? Terus kenapa tuh sebenarnya Om? Nah, sebenarnya gini, orang-orang tuh bertanya soal kapasitas maksimal. Sebenarnya Gojek tidak perlu melakukan hal itu. Karena kenapa? Anda setiap kali beli motor, itu pasti ada di manual booknya berapa bobot maksimal yang bisa diangkat oleh motor ini. Iya juga ya, bener juga ya. Berarti bisa kita simpulkan orang-orang yang marah-marah ini sebenarnya nggak pernah beli motor. Terus dia ngapain? Ya sama kan, prinsipnya kayak orang LN itu, kebanyakan orang yang ngaku-ngaku LN itu bahkan nggak punya paspor. Ya itu sebenarnya. Yang sebenarnya kuncinya itu adalah di nalar sih. Iya betul. Kita nggak usah saling menyalahkan Gojek apa, ini apa, memang balik di nalar gitu. Kalau misalnya memang kita lihat berat badan kita itu kurang ramah untuk motor-motor yang kecil, ya bolehlah order mobil gitu loh. Kayak gitu sih.
Tapi sering juga loh Om, misalnya kayak orang yang beratnya mungkin 50 kilo tapi dia dapat NMAX, itu kan jadi mubazir Om. Tapi kenapa kalau kayak gitu kategori dalam pemesanan Grab Bike misalnya atau Gojek itu diadakan Om? Karena kan di mobil udah ada nih ya. Kayak misalnya lo kategorinya Grab Nah, SL. saya paham. Itu Karena, gimana? karena saya pakar, saya paham, langsung saya potong aja. Jadi gini, itu benar, itu adalah sebuah ulasan UX yang cukup menarik untuk di Gojek. Nanti coba kita bedah aja bagaimana sebaiknya UX untuk orang-orang gendut gitu ya. ゴシップケズア Oke, kita berita kedua masih dari layanan ojol-ojolan. Tadi dari yang hijau, sekarang pindah ke yang hijau lagi. Terus bedanya di mana Om? Bedanya satu punya anak bangsa, satunya belum anak bangsa. Belum. Satunya sahamnya itu naik 20%. Nah, itu di berita selanjutnya aja. Nah, jadi si aplikator ojol-ojol ini kemarin sempat clash ya dari teman-teman difabel. Jadi dia mau apply kerja tapi dapat perlakuan kurang menarik gitu. Oh yang viral itu ya? Yang viral. Betul. Jadi ya memang ujung-ujungnya si company ini akhirnya menindak tegas oknum-oknumnya, oknum ya, Selalu oknum. biar aman. Oke, benar. Nah, si oknumnya ini udah ditindak, jadi dia dipindah tugaskan di divisi lain gitu. Cuma sebenarnya kalau menurut saya ya, hal ini mungkin tidak akan terjadi kalau yang mendapatkan tindakan tidak menyenangkan itu bukan dari influencer, karena kebetulan mas-mas itu tuh dia juga influencer lah katanya. Jadi banyak yang nge-tag kita gitu, minta kita omongin juga. Sebenarnya kalau menurut saya sih nggak perlu diomongin ya, karena saya percaya bahwa company ini tuh juga sebenarnya udah punya guideline yang udah cukup bagus lah untuk menangani masalah seperti ini, dan mereka juga memang terbukti ramah difabel kok. Saya berapa kali dapat ojol-ojol dari Grab gitu, kok disebutin dari Grab gitu. Yang memang ada yang tuli, ada yang buta, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Kalau saya dapat driver buta udah nggak di sini saya. Tapi maksud saya gini Om, sebesar Grab itu seharusnya kan pasti mikirin dong ya, bagaimana seharusnya guideline untuk mitra-mitranya yang penyandang disabilitas gitu harusnya pasti mikirin dong. Sebenarnya udah dipikirin, cuma kan memang ada beberapa hal tuh yang di luar kendali gitu. Saya percaya sih, makanya tindakan preventifnya itu ya bagus sih kalau buat saya. Nggak bisa dijadiin lelucon juga, karena nggak bisa jadi lelucon, jadi kita pindah ke berita selanjutnya yang leluconable. ゴシップケチが Itu adalah dari institusi kita sendiri, Institusi ribet banget ngomongnya. institusi Republik. Wakanda. Oh, Indonesia nggak kayak begini. Indonesia bagus. Bagus. Jadi di Wakanda itu pemerintahnya, institusinya itu mau ngebangun sebuah proyek inovasi yang namanya metaverse apalah gitu. Intinya proyek ini tuh bertujuan untuk mengurangi tingkat korupsi yang mana Bentar. gimana? Metaverse sama korupsi. Ya, Itu korelasinya apa Om? tidak ada. Tentu saja tidak ada. Itu berarti gimana maksudnya? Kalau misalnya punya korelasi, nggak mungkin dibuat oleh Republik institusi Wakanda. Republik Wakanda ini. Oh. Nggak mungkin. Make sense. Make sense. Oke. Lagian juga, ya, project ini tuh sebenarnya punya banyak pertanyaan sih. Misalnya, jangan-jangan project ini tuh digunakan oleh pemerintah Wakanda justru untuk melakukan korupsi secara virtual di dunia metaverse, kan kita nggak tahu. Dan yang kemungkinan lagi adalah mungkin jangan-jangan ironis gitu, project ini yang awalnya digunakan untuk mencegah korupsi justru dikorupsi. Oh. Ya kan, kita nggak tahu. Di Indonesia nggak mungkin kayak Nggak gitu. mungkin, di Indonesia itu udah pasti bersih semuanya. Bersih, Justru gitu. kasus seperti itu bisa dipelajarin oleh pemerintah Indonesia untuk tidak melakukan hal seperti ini. Betul. Kita semua berharap seperti itu dong. Iya, harus tetap ini ya, pasang mata ya untuk Pasang korupsi. mata, iya. Kita dukung pokoknya negara kita. Anti korupsi. Anti korupsi. Ngomong-ngomong soal dukung. ゴシップキーンパッド Nah, ini saya akan mendukung salah satu produk anak bangsa kita, karya anak bangsa.
Jadi kemarin di berita-berita itu orang kan bilang sahamnya udah turun sampai 20%. Sekarang akan saya bantu mereka untuk menaikkan lagi sahamnya. Coba liatin grafiknya Om, di mana? Di sini. Oh, Ya naik kan? ya? Naik kan? Nah, ya mau gimana lagi? Satu-satu menurut saya satu-satunya cara untuk membangun anak bangsa ini, membantu produk anak bangsa ini ya dengan cara diputar aja videonya biar sahamnya naik. Ternyata dibalik. Soalnya ya udah nggak bisa. Saya nggak tahu mau gimana lagi caranya. Sekarang harganya itu udah jadi lebih murah dibanding permen Kopiko loh. Kopiko yang kemarin dikasih Bapak Luhut ya, Iya, sama Mas Elon. Kopiko itu dibawa ke Amerika sono kan sama Bung Elon itu, Bung Luhut. Ya, jadi laku nggak, jadi naik nggak sahamnya tuh? Kayaknya naik deh. Mungkin ya salah satu cara untuk naikin saham ini selain dibalik videonya adalah kita pesen ojolnya dari sini ke kantornya Elon. Memang ya berita-berita di Indonesia ini Wakanda. saya belum selesai. Oh, gimana? Berita di Indonesia ini bagus-bagus, tapi berita di Wakanda itu kacau-kacau semua, apa aneh. Jago ngelesnya ya Om ya. Iya, kan Primagama dulu kan. Ya udahlah. Kalau gitu saya Wahyu sang pakar pamit dulu, saya mau hambur-hamburin duit. Mau beli apa Om? Open PO. Bye. Bye.